Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan telah merasakan angin segar di lapangan sejak kedatangan kembali Zlatan Ibrahimovic ke klub, dengan peran baru yang memainkan peranan kunci dalam kesuksesan klub akhir-akhir ini. Seperti yang ditekankan oleh Milan News, Rossoneri telah menunjukkan performa yang kuat sejak kehadiran Ibrahimovic, yang mungkin menjadi bagian dari kunci performa tim yang semakin meningkat. Ibrahimovic kembali ke klub awal musim ini dalam peran penasihat senior antara Red Bull Capital Group dan AC Milan. Gary Cardinali menggunakan kehadiran legenda Swedia tersebut sebagai mata dan telinga di lapangan untuk memonitor kegiatan sehari-hari yang tidak bisa diakses olehnya dari Amerika Serikat. Selama 22 pertandingan sejak kembalinya Ibrahimovic dalam peran yang agak ambigu ini, Milan telah mencatatkan 16 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Di antara kekalahan tersebut, ada 1 kekalahan di Liga Eropa yang tidak signifikan, 1 kekalahan kontroversial di Coppa Italia melawan Atalanta, dan 1 lagi adalah hasil buruk melawan AC Monza. Tentu saja kesuksesan ini tidak bisa diatribusikan sepenuhnya kepada Ibrahimovic seorang, namun kehadiran konstan dan pengaruhnya yang kuat dalam tim jelas tidak berdampak negatif terhadap kinerja tim. Zlatan Ibrahimovic membawa pengalaman dan karakter kepemimpinan yang tak ternilai harganya, memberikan dorongan tambahan bagi Rossoneri dalam perjalanan menuju kesuksesan. Bologna nampaknya memiliki keputusan besar yang harus diambil mengenai masa depan Alexis Saelemaekers. Ya, mantan punggawa AC Milan tersebut menampilkan penampilan yang mengesankan di akhir pekan hanya menambah keraguan akan nasibnya. Pemain ini telah memberikan kontribusi besar dengan mencetak gol lagi, memberi mereka alasan lebih untuk mempertimbangkan opsi permanen. Saelemaekers telah menjadi topik pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir, dengan dia menyatakan betapa pentingnya bergabung dengan Bologna untuk mendapatkan kembali kegembiraan yang hilang selama bermain untuk Milan. Ini memberi petunjuk bahwa dia mungkin tertarik untuk bertahan lebih lama di Bologna. Meski begitu, nasibnya di Bologna masih belum pasti. Manajemen Bologna berusaha untuk mendapatkan Saelemaekers dengan harga lebih rendah dari opsi pembelian sebelumnya dari AC Milan sebesar 10 juta euro. Kontak resmi pertama diharapkan terjadi dalam beberapa minggu mendatang, dengan harapan bisa mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk kedua belah pihak. AC Milan tengah berada dalam situasi menarik terkait dengan perpanjangan kontrak kapten Davide Calabria, di mana ia telah menjadi tulang punggung klub sejak bergabung dari akademi muda. Meskipun belum ada kemajuan yang signifikan, kepanikan tampaknya belum merajalela. Seperti dilansir dari TMW, kontrak Calabria akan habis pada akhir musim 2024-2025. Pembicaraan antara pemain dan manajemen klub semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir, tetapi hingga saat ini situasi negosiasi terasa mandek. Sumber yang mengenal situasi tersebut mengungkapkan bahwa AC Milan ingin perpanjang kontrak Calabria hingga 2027 dengan mempertahankan gaji bersih 2 juta euro per musim, sementara sang pemain sayap berambisi mendapatkan kenaikan gaji. Sambil menunggu perkembangan selanjutnya, kemungkinan negosiasi akan terjadi di musim panas untuk posisi bek kanan, dengan peluang bagi pemain lain untuk bersaing merebut posisi tersebut. Namun, Calabria baru-baru ini menegaskan kesetiaannya pada seragam merah hitam dalam wawancara dengan radio Serie A. Ia bahkan mengisyaratkan gagasan untuk bertahan seumur hidup di klub yang ia cintai. Spekulasi seputar masa depan Stefano Pioli sebagai pelatih AC Milan sepertinya akan mereda, dengan laporan dari Sky Sport Italia yang menegaskan kemungkinan Pioli akan tetap bertahan setidaknya 1 musim lagi. Meskipun sempat ada keraguan apakah kontraknya akan diperpanjang musim panas ini, performa positif Milan di paruh kedua musim ini telah membuat keputusan untuk mempertahankan Pioli semakin kokoh.
Dengan kontrak Pioli yang hanya tersisa 1 tahun lagi, kegagalan AC Milan dalam memperebutkan gelar Serie A membuat beberapa pihak meragukan kelangsungan karirnya di Milan. Namun, situasi ini tampaknya telah berubah dalam beberapa minggu terakhir. Performa positif Milan yang didukung dengan kembalinya beberapa pemain dari cedera telah membuat Rossoneri merangsek ke posisi kedua klasemen Serie A. Kemenangan dalam 4 pertandingan Liga terakhir juga telah meningkatkan keyakinan terhadap Stefano Pioli. Partisipasi AC Milan di Liga Eropa juga menjadi faktor yang menguatkan posisi Pioli. Manajemen klub percaya bahwa kondisi saat ini mendukungnya untuk tetap menjadi pelatih di masa mendatang. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini adalah kurangnya pelatih berkualitas yang tersedia dan terjangkau yang bisa menjadi pengganti Pioli musim panas ini. Dengan skuad yang muda dan berbakat, klub memandang bahwa mempertahankan Pioli adalah keputusan yang bijaksana untuk saat ini. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan bisa menebus Youssouf Fofana dengan bandrol 30 juta euro saja dari AS Monaco. Fofana sendiri memperkuat Monaco sejak tahun 2020 lalu. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 168 pertampilan bersama klub Prancis tersebut. 28 diantaranya ia catatkan pada musim 2023-2024 ini, di mana ia telah mencatatkan 2 gol plus 3 assist. Fofana sendiri dapat dikatakan termasuk pemain yang serba bisa. Selain sebagai gelandang bertahan, ia juga bisa dioperasikan sebagai gelandang tengah. Jika memang AC Milan mengincar Youssouf Fofana, ada kabar positif bagi mereka, sebab AS Monaco sudah menetapkan harga jual pemain berusia 25 tahun tersebut. Menurut media calciomercato.com, mereka siap melegunya sekitar 30 juta euro alias sekitar 516 miliar rupiah. Meski kontrak Fofana akan berakhir pada 2025 mendatang, namun pihak Monaco berharap untuk bisa mendapat dana yang besar dari penjualan sang gelandang. Milan juga dilaporkan mempersiapkan kenaikan gaji yang signifikan bagi Fofana, di mana saat ini ia mendapatkan gaji 2,6 juta euro per musimnya di Monaco. Calciomercato.com juga melaporkan bahwa Milan mungkin bakal harus bersaing dengan klub lain dalam perburuan Fofana, di antaranya Manchester United dan West Ham United. Musim ini adalah musim perdana Christian Pulisic memperkuat AC Milan. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dari Chelsea dengan nilai transfer sekitar 22 juta euro. Dan sejauh ini ia bisa dibilang kalau cocok bermain di AC Milan. Terakhir, Pulisic kembali berhasil mencetak 1 gol kala Milan membungkam Lecce dengan skor 3 gol tanpa balas di San Siro. Gol itu juga menandakan jika Pulisic sudah mengemas 10 gol dalam 29 penampilan untuk Milan di Serie A. Dengan total, dia sudah mengemas 13 gol dalam 41 laga bersama Milan di semua kompetisi. Rafael Leao telah sukses menyumbangkan 13 gol dalam 17 laga di seluruh kompetisi di tahun 2024 ini, menjadikannya pemain Serie A yang paling menentukan. Rafael Leao telah mencetak 7 gol dan memberikan 6 assist dalam 17 penampilan di semua kompetisi musim ini, dan tidak ada pemain Serie A lainnya yang memiliki kontribusi gol lebih banyak dari bintang Portugal itu tahun ini. Menurut laporan dari Il Corriere dello Sport, gol Leao ke gawang Paris Saint-Germain dalam pertandingan penyisihan grup Liga Champions di November 2023 lalu merupakan satu-satunya gol yang dicetaknya antara September dan Februari. Meskipun begitu, pemain asal Portugal tersebut telah membuktikan kemampuannya di paruh kedua musim ini. Sejauh ini, dia telah mencetak 3 gol dari 4 laga di ajang Europa League dan menyumbangkan 2 assist. Selain itu, dia juga berhasil mencetak gol ke gawang Cagliari dan Atalanta di Coppa Italia, meski pada akhirnya Milan harus tersingkir di tangan Atalanta. Sejak awal tahun 2024, ia telah menyumbangkan 4 assist dan mencetak 2 gol dalam 11 penampilan di Liga, menjadikannya sebagai pemain Serie A dengan kontribusi gol terbanyak di semua kompetisi sejak Januari 2024.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.